Selamat pagi, jadi pada pagi hari ini mari kita mengangkat sebuah lagu penyembahan yaitu Betapa Hatiku. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Roma bab 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Shalom saudara-saudari di dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebentar lagi saya ingin bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa supaya pada pagi hari ini, di hari yang baru ini, firman Tuhan yang kami dengar akan memberi kekuatan kepada kami, bahkan juga akan kami fahami dengan jelas setiap kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti, supaya akan kami fahami dan akan kami aplikasikan juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari sekali lagi, shalom kepada kita semua. Pada pagi hari ini, mari kita melihat satu teks di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, saya tidak akan bacakan seperti yang sudah dibacakan sebentar tadi. Saudara-saudari, mempersembahkan diri merupakan satu perkataan yang bukan sangat menyenangkan hati. Apabila kita mendengar, ia sepertinya sesuatu yang berat bagi kita.
Ketika kita disuruh untuk mempersembahkan diri, itu adalah sesuatu yang kita berpikir banyak kali. Namun, tahukah kita, jika kita tahu kemanakah arah tujuan kita untuk mempersembahkan diri, ataupun kepada siapa kita mempersembahkan diri, jika kita tahu kepada siapa kita mempersembahkan diri kita, maka di situ ia akan mendatangkan satu kesanggupan bagi diri kita sendiri. Sebagai satu contoh, saudara-saudari di dalam Kristus, sebagai satu contoh, seseorang sahabat ataupun seseorang kawan akan menolong sahabatnya apabila mereka sudah mengenal dan dia mengetahui kebaikan sahabatnya itu yang sahabatnya sudah lakukan terhadap dia. Jadi dia akan menolong sahabatnya karena dia tahu bahwa kawannya ataupun sahabatnya adalah sahabat yang baik. Pada hari ini saudara-saudari, sama halnya juga mengenai kesanggupan untuk diri kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Sama halnya mengenai kesanggupan untuk diri kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan kita. Karena apabila kita mengenal Tuhan kita, karena apabila kita mengenal perbuatannya di dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan mempunyai satu kesanggupan untuk mempersembahkan diri kita demi kemuliaan namanya. Jadi pada pagi hari ini, apa yang saya ingin sampaikan adalah mengenai kesanggupan untuk mempersembahkan diri, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Seperti ayat yang telah dibacakan sebentar tadi. Saya akan bacakan sekali lagi untuk menekankan beberapa ayat di sini. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku mengesah kamu supaya mempersembahkan diri sebagai satu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Saudara-saudari, kita adalah persembahan yang hidup. Namun tidak semua orang sanggup mempersembahkan diri dia. Bagaimana seseorang boleh mempersembahkan diri dia? Semuanya itu datang daripada kesanggupan. Ketika ada satu kesanggupan, maka disitulah ada satu tindakan. Jika seseorang sanggup untuk mempersembahkan diri dia kepada Allah, maka dia akan melakukan hal itu. Jadi bagaimana kesanggupan itu boleh ada? Kesanggupan itu boleh ada melalui pengenalan terhadap Tuhan. Melalui pengenalan terhadap Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita mempunyai kesanggupan itu untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi saudara-saudari, kesanggupan itu muncul daripada pengenalan kita kepada Tuhan. Jika kita tahu sifat Tuhan, kita tahu perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, perbuatan Dia yang ajaib, yang mendatangkan kekuatan kepada kita, maka disitulah kita pasti mempunyai satu kesanggupan, keyakinan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan kata lain, disitulah kita akan sanggup mempersembahkan diri kita demi melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Seperti lagu yang telah kita bacakan tadi. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Walau bagaimanapun keadaan kita, di saat kita kekurangan, di saat kita tidak memiliki apa-apa, jika kita mempunyai kesanggupan, ya pasti mendatangkan satu tindakan di mana kita akan mempersembahkan diri kita semampu yang kita boleh, dengan segenap yang kita miliki, segenap yang kita ada di dalam kehidupan kita, bahkan jiwa dan raga yang kita ada, kita persembahkan kepada Tuhan. Walaupun kita tidak memiliki harta kekayaan sebesar manapun, jika kita mempunyai satu kesanggupan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan, maka disitulah apa yang kita lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudari,
biarlah pada pagi hari ini mengingatkan kita semua melalui renungan yang singkat pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa mempersembahkan diri bukanlah melalui ajakan, tetapi melalui kesanggupan diri kita, melalui pengenalan kita kepada Tuhan. Kenalah Tuhan terlebih dahulu, ketahuilah sifatnya terlebih dahulu, maka disitulah kesanggupan itu akan muncul untuk kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan berdasarkan kesanggupan kita, karena pengenalan kita yang baik mengenali Tuhan, jadi maka disitulah kita akan tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kita sedang berada di jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari, marilah kita berdoa pada pagi hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang kita miliki di dalam kehidupan kita, kita terus membina satu hubungannya intim bersama dengan Tuhan. Kita terus membina hubungannya erat bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita akan mempunyai satu kesanggupan untuk melakukan, untuk mempersembahkan diri kita di dalam pelayanan kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini ya Tuhan, di pagi hari ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberi kesedaran kepada kami bahwa mempersembahkan diri kami sebagai satu alat-Mu di dalam semua hidup kami adalah satu keputusan yang berdasarkan kesanggupan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, ketika kami jauh daripada Engkau, biarlah di hari demi hari kami semakin mendekati Tuhan dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kami percaya melalui hubungan yang baik dengan Tuhan itu akan mendatangkan kesanggupan untuk kami lebih mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui jiwa dan raga kami akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pakailah setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Bagi kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, pakailah setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.